Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama pada kesempatan ini saya selaku khatib ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan nikmat dan rezeki dalam kehidupan kita di dunia. Segala nikmat yang dianugerahkan ini tak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quranul Karim surat An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil akhir. Selanjutnya pada kesempatan yang mulia ini, saya juga tidak bosan-bosannya selaku khatib untuk mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa berupaya meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya tersebut mari kita wujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa di dunia ini kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan adalah semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki di dunia ini bukanlah matematika yang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Namun terkait rezeki, ada kalanya kita alami 1 ditambah 1 sama dengan 0. Atau bisa 1 ditambah 1 sama dengan 11. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada manusia, baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara Allah memberikannya. Dalam hal ini kita harus menyadari bahwa rezeki tidak hanya kita dapatkan dari bekerja atau berusaha saja. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui banyak cara yang semuanya sudah diingatkan dan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Berikut ini saya ingin menyampaikan jenis cara atau jalan Allah memberikan rezekinya kepada manusia sesuai dengan firman-Nya di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebagai berikut. Pertama, rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini disebutkan dalam surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Kedua, rezeki yang diberikan dan disebabkan karena kita bekerja atau berusaha. Hal ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Ketiga, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita bersyukur. Hal ini disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Keempat, rezeki yang kita dapat dari arah yang tidak terduga-duga. Hal ini disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Cara kelima, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada umatnya adalah memohon ampun kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Nuh ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffarara yursilis samaa alaikum midrara. Artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada. Keenam, rezeki yang didapat dari pernikahan. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Ketujuh, rezeki yang didapat dari anak-anak kita. Rezeki ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum innaka lahum ka kita angkabir. Artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Kedelapan, rezeki yang kita dapatkan karena bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki.
Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Firman-firman Allah tentang jenis, cara atau jalan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai jaminan Allah kepada umatnya tentang rezekinya, dan sekaligus merupakan bukti betapa kasih sayangnya dan murahnya Allah kepada umatnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hal itu akan menambah keimanan kita kepadanya dan meningkatkan sikap tawakal kita dalam kehidupan. Dan seharusnya hal itu dapat menyadarkan kita tentang apa yang menjadi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rezekinya dan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina shafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha yuhibbu min ibadihi ayyakunu fi takmil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.